Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged bepanggihan malih wonten kajian rutin lan dalu punika alhamdulillah saged radi awal wiwitipun. Nanti pangajab mugi-mugi mungkin nggih rampunge rada awal ngoten. Dadi sekolahe mulai rada cepet. Nggih. Pepanggihan kula mben kita nembe bahas ayat setunggal saking surat At-Thalaq. Dereng rampung pembahasanipun. Nembe setunggal ayat niku nembe separuh. Dalu punika kita badhe nglajengaken malih pembahasan salajengipun lan mugi-mugi ayat salajengipun. Kados biasanipun monggo dipun waos rumiyin ayat-ayatipun kula maos jenengan neroaken surat At-Thalaq. Kita waos dumugi ayat nomor 3. Ya. Monggo dipun simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bil kami pun double. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa tolak tumun nunipun tasdid. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa tolak tol lamipun double. Idza talaq tidak tolak tapi talaq. Yeah. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa
Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Dahnya pendek. Wa ahsul iddah. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Telepon double. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa Masulimale la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa Asyadnya kepanjangan tadi la tukhrijuhunna nanya pendek. Sing dipenet enipun. La tukhrijuhunna mim la tukhrijuhunna mim la tukhrijuhunna mim buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Hanya pendek. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو Pak, sebentar. Telas, sik. Apa sih telas? فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
Fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Ulangi lagi. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin, idhar jelas, jangan didengungkan. Jangan bima'rufin, enggak, karena tanwin ketemu hamzah dibaca idhar jelas. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Wa ashhidu dhawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Masuli malih. Wa ashhidu dhawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yu'adzu dunya pendek. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ampun kesusu sing wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Ya, masih malih. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min jangan dengung karena nun sukun ketemu ha juga idhar. Min haitsu ya. Ya ada dengungnya sedikit karena memang huruf nun huruf khaisum, okay. Min tidak min tapi min haitsu okay. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man
yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ustaz lagi. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Mungkin dipun wong salwang suli wonten ngranipun piyambak-piyambak. Bapak Ibu, kula ben sampun kita bahas ayat setunggal dumugi inggih punika wattaqullaha rabbakum, ya. Dugi kalimat punika wattaqullaha rabbakum. Kowe padha takwa marang Allah, kamu hendaklah bertakwa kepada Tuhan kalian, ya. Kepada Allah yaitu Tuhan kalian, Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang mengatur urusan kalian, rezeki kalian, hidup mati kalian, ya. Selamat tidaknya kalian, ya. Yaitu dengan bifi'li ma amarakumullahu bihi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Wa tarki ma nahakum anhu, dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang ke atas kalian. Wa min dzalika, di antaranya apa? Ketakwaan itu. Wa min dzalika, di antaranya an yakuna talaqun nisa. Di antaranya adalah ketika menceraikan wanita, dia dalam kondisi fi istiqbali iddatihinna, ya. Dia betul-betul siap menghadapi idahnya, ya. Jangan sakarepe dhewe, ya, termasuk nalikane kowe nek pengen megat bojomu, ya ta, ku juga dilandasi ketakwaan, ojo sakarepmu dhewe. Kemarin sudah dibahas. Apa itu, Pak? Tidak boleh menceraikan istri ketika haid, nifas, ya. Ketika mau mencerai istri, dikeloni se, terus di anu se, gitu. Nah, tidak boleh. Kenapa? Ya karena ketika itu kita nggak tahu istrinya hamil atau enggak, kan itu, ya. Maka itu tidak boleh. Ya. Boleh menceraikan ketika sedang hamil, malah boleh itu, karena jelas itu anaknya siapa, kan jelas. Ya. Atau ketika yaitu apa, dia dalam kondisi habis suci, ya, habis suci, 2 kali suci, jelas itu kalau terpaksa dicerai. Maka nanti akan dibahas di sini ayat selanjutnya, la tukhrijuhunna, kalian jangan mengusir istri-istri kalian. Karena kalian itu artinya ya karena kaum muslimin, kaum mukminin, ya toh? Ya, bisa mewakili satu orang juga bisa. Kowe ojo nundung minggat bojomu. Kamu jangan mengusir istrimu min buyutihina, dari rumah tinggalnya, tempat tinggalnya. Artinya ketika dia itu sedang mengalami cerai 1 atau 2, itu ya. Kalau sedang mengalami pegat siji, pegat loro, artinya masih bisa rujuk. Jangan kau usir dari rumah kalian. Biarkan istrimu di rumah itu, di mana dia bertempat tinggal di situ, ya. La tukhrijuhunna. Ini hukumnya Allah. Kalian jangan mengusir istri kalian. Ay la tukhriju ayuhal azwaj. Hei wong-wong lanang,
Kowe aja nundung minggat al mutalaqat bojomu sing mbok pegat. Madumna fil iddah fi buyutihinna. Selama dia masih dalam masa iddah, biarkan dia di rumah mereka, di tempat tinggalnya semula. Ya jek bareng kowe, ngaten lho Pak. Jek sak omah, ngaten lho. Tesih angsal setunggal griya kalih garwanipun. Nggih. Kenapa? Karena baru cerai satu, cerai dua. Ngaten. Lah mekaten tujuanipun. Demikian pula wala yakhrujna, dan wanita wong sing dipegat, wanita sing dipegat aja langsung lunga, enggak boleh. Kalian jangan keluar. Ya. La yakhrujna. Kowe aja metu saka omah. Artinya kembali kepada ayo aku tak beri wong tuaku. Jangan dulu. Selesaikan masa iddah. Engkau wahai wanita yang dicerai sama suami yang mencerai, kamu masih dalam satu rumah selama dalam masa iddah. Kalau itu cerai satu, cerai dua, artinya belum cerai tiga, ya, belum cerai tiga. Yang cerai tiga dia harus pergi karena sudah nggak boleh kumpul, nggak boleh rujuk. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu para jamaah, ini hukumnya Allah. Ya. Kenapa kok nggak boleh keluar sampai habis masa iddahnya? Li'anna lahuna alaikum haqqun haqqus sukna. Karena para wanita yang dicerai itu, cerai satu atau cerai dua, bagi suaminya masih punya kewajiban hak bagi wanita untuk tinggal di situ, masih punya hak. Wala yajuzu lahunna ayakhrujna. Kenapa wanita enggak boleh keluar juga? Madumna fil iddah, selama masih dalam masa iddah, kenapa enggak boleh pure ke orang tua? Ya wes aku tak lunga. Jangan, tunggu dulu. Aturan Allah bukan seperti itu. Aturan Allah kalau itu masih cerai satu atau cerai dua, maka sang suami enggak boleh ngusir. Wes tak pegat, wes kudu lunga, enggak boleh. Karena baru cerai satu atau cerai dua. Yang istri juga tidak boleh semata-mata pergi notok lambi langsung purek wis aku tak lunga minggat. Jangan. Itu masih ada proses yang ditunggu, bisa jadi nanti kembalilah lagi, ya. Karena apa? Sang wanita masih punya hak dari suami, hak tempat tinggal, hak ngingoni, gitu. Itu. Karena baru cerai satu atau cerai dua. Ya. Ini. Demikian pula kalau wanita enggak boleh keluar, kenapa? Li'anna min haqqikum alaihinna baqa'ahunna. Karena di antara haknya suami laki-laki yang wajib ditunaikan oleh sang istri yang dicerai tadi, sang istri wajib menetap di rumahnya hatta intihai iddatihinna, sampai habisnya masa iddah. Okay. Salah satu kuru 3 kali suci atau 3 kali haid, ya, itu batasan masa iddahnya. Jadi masih boleh satu rumah, ya, masih boleh goncengan, ya, masih boleh kau ngeterke mas, aku diterke rono, walaupun sudah talak 1 atau 2, masih boleh goncengan. Karena masih boleh rujuk. Kalau cerai 1 dan 2, lah ini kenapa tujuannya suruh menetap di rumah? Ya biar kumpul, biar rujuk. Dek, aku njaluk pangapura ya, aku balik marang kowe meneh. Ya Mas, podo-podo. Berarti sudah rujuk, ya toh? Ngaten. Artinya itu tujuannya. Kecuali boleh diusir atau boleh keluar illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali setelah dicerai tadi, si wanita itu an yatina bi fahishatin mubayyinah, ay la tukhrijuhunna antum min buyutihinna.
Hei wong lanang kowe aja nundung minggat bojomu sing mbok pegat. Wala yakhrujna lan hei wanita dicerai kamu jangan keluar dari rumah itu kecuali fi hali ityanihinna bi fahishatin mubayyinah, kecuali sang istri tadi membawa atau berbuat fahishah, perbuatan yang keji yang jelas kejinya. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Al-fahishah yaitu secara syar'i itu dianggap keji, atau secara urfnya kaum muslimin ya dianggap itu adalah perbuatan kotor, seperti satu berzina, ya toh, berzina, cari pelampiasan lain, atau nusus dia membangkang, pokoknya serba ngayal, gitu, atau bidaatil lisan karena apa landepipun ilat, gitu. Berarti pokoknya selama cerai itu pokoknya ilatnya landep, menyerang bojone terus, ngaten to. Wa adiyatil zaud wa ahlihi, menyakiti suaminya, menyakiti keluarganya, sambil ngomong sambil ubah ngelarani, gitu. Seperti itu. Fil qaul wa fi'li wa nafi dzalik. Dan semisalnya. Dan itu jelas-jelas nyata bayyinah, terang, memang si wanita itu punya perangai yang sangat buruk. Lidahnya tajam, perbuatannya juga wani karo sing lanang, gitu. Sing lanang perlu dipithing, gitu. Umpama lho, Pak. Sing wedok soalnya ahli bela diri to. Lanang dibanting karo apa? Pithing piye, gitu. Pithing ceklek gulungmu iku, gitu. Nanti karo lanang sumpahane tenan wis ra. Pokoke ilate landep, perbuatane pokoke karo keluargane sing lanang ya wis pokoke iku. Enggak pernah Bu, Pak. Karo maratuane kurang ajar. Misal itu loh. Kalau seperti itu, maka boleh diusir, boleh keluar. Wis kono minggatar apa-apa. Ngono, ya ta. Niku nek ngeten niku, niki hukumnya Allah, ya ta. Nah, karena yang lanang kan kalah. Ya. Kalah ngomongnya, kalah tenagane, ya toh, dipithing wis ora sobah. Oh gede sing wedok musalnya lho itu. Ya piye meneh kan itu. Ya. Akhirnya seperti ya wis kowe lunga daripada aku malah tambah kuru gitu ya. Tambah bengkring aku mati mergo gering mikir kowe ya. Misal itu ya. Akhirnya kan lunga. Tanya dulu Ustaz, belum berarti Ustaz. Non? Tanya dulu Ustaz. Nggih. Itu prakteknya di lingkungan kita itu nek pegat itu ya 312, terus begitu pegat ya sudah pergi. Itu gimana? Ya kalau langsung 3 enggak boleh. Tak cerai, gue tak cerai, baru ping 100 itu baru cerai 1 dalam satu waktu. Baru ping 1000 toh, gue tak cerai, re misalnya. Wis ping 1000. Walaupun seperti itu tetap cerai 1. Ya, tidak boleh. Cerai 1 kamu tak cerai udah. Dalam jangka waktu dia menunggu masa iddah, terus rujuk lagi. Habislah masa cerai 1-nya, berarti sudah rukun lagi. Enak masalah meneh. Ujug-ujug salah meneh tak pegat. Nah, berarti cerai 2. Mas, wis loro lho ya. Dari sijingkas. Bojone sing ngelekke. Ya maaf ya Dik ya. Aku minta maaf. Akhirnya kumpul lagi, rujuk lagi. Boleh. Tiba-tiba masalahku jenenge tak cerai telu wae iki telu. Nek metelu mboten asal kumpul. Ya, harus pergi. Lah aku jane tresnoi. Nah, tresnoi gak ping telu piye? Lah dia sang istri sampai masa iddahnya habis, maka istrinya nikah lagi. Nikah ternyata enggak awet karo sing nomor loro. Cerai lagi. Lah, itu baru suami yang pertama tadi boleh kembali. Bro, bojomu pegatan karo bojone lho. Oh toh. Tak balene nu. Misale lho nggih. Itu boleh, namanya balen. Habis cerai 3 balen. Boleh gimana? Kalau istrinya tadi, mantan istrinya tadi sudah nikah dengan laki-laki lain, bukan karena memonopoli atau mensiasati, bukan.
Carane gen balekna aku tak nikah karo kae. Aku bar kuwi tak negone kon cerai gen aku balik karo bojoku neh. Ndak boleh. Itu namanya muhalil ya. Bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak boleh disiasati seperti itu. Ngakali ya. Ndak boleh. Itu nikah betulan sama orang laki-laki lain dengan ijab kabul sudah. Ada masalah, cerai. Akhirnya menjanda lagi. Suaminya ternyata belum nikah. Krungu, bojomu pegatan lo karo sing lanang kae. Heeh to. Ya piye? Lagi pengen balik ora? Jane aku jek pengen jek tresno. Cinta pertamaku yo kae, misalnya toh. Akhirnya pengen balik lagi. Pripun niku, Pak? Boleh. Dengan akad nikah yang baru. Ya. Dinikahkan lagi sama walinya, ada saksinya, dua laki-laki yang adil, ya, seperti itu dinikahkan lagi. Yang saya tanyakan tadi itu maksudnya kumpul itu kumpul yang mesti gitu. Iya, oh. Maaf, perkara talak 1, 2 tadi itu, terus istri masih di situ itu rasanya masih teori gitu. Ada faktanya nggak ada kelihatannya di situ. Karena perkara juga semua salah gimana. Nah itulah banyak kesalahan di masyarakat. Makanya dikaji biar jadi ilmu. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan watilka hududullah. Itulah hukum Allah. Gitu. Maka itu dikaji di masyarakat. Walaupun kita nggak mengharapkan cerai, ilmu itu harus dipahami. Karena kasus perceraian itu banyak di masyarakat. Baik karena sepele atau karena yang lainnya, maka harus dipahami. Biar tidak sembarangan mencerai. Dan ini juga hukum cerai ini diantaranya untuk melindungi hak masing-masing, juga melindungi hak wanita. Biar wanita nggak terdolimi. Kalau kau terpaksa cerai, maka si wanita masih boleh tinggal di rumah itu. Masih berhak mendapatkan jatah makan. Seperti itu. Boleh kumpul atau kumpulnya satu kamar, boleh satu dipan, tapi ya urung kumpul sih karena belum kembali kok, belum rujuk kok. Ya. Masih satu rumah. Masih boleh satu kasur. Ini orang ngobrol biasanya. Ya toh. Sok singgur-singguran. Ya. Dan misalnya ujuk-ujuk kok ya, berarti dia ingin rujuk. Maka ketika talak butuh persaksian, nanti ketika rujuk juga sama, sesungguhnya butuh saksi. Nah, ini sudah rujuk lagi karena biar terhitung nanti. Jadi ketika nggak rujuk pun nanti kita harus saksi si fulana sedang adakan perceraian, ini masa idah. Biar nanti ketika dilepas, nanti kalau orang yang pengen tangkep si wanita tak kuupenane bojone misalnya gitu kan, ya berarti sudah jelas kondisi dicerai. Ya. Jadi ini soalnya kan Pak, teorinya begitu tapi prakteknya itu yang dinamakan cerai di kelihatannya se-Indonesia. Itu cerai itu ya cerai yang maksudnya cerai di pengadilan atau selesai. Pisah. Nggak pakai cerai yang tadi yang maksudnya kan cerai kata-kata tadi. Jadi cerai itu kan satu, cerai dua, baru yang ketiga cerai subuhan gitu Pak. Jadi prakteknya itu di Indonesia itu kelihatannya yang namanya cerai itu ya butuh cerai terus pergi terus nanti ke pengadilan selesai. Ya, itu diantara kasus ketika yang laki-laki mencerai atau perempuan mengajukan gugat cerai atau rapaknya orang Jawa atau khulu, ya, maka mereka langsung memprosesnya di pengadilan. Tapi biasanya di pengadilan agama pihak hakim tidak langsung memberikan surat. Maka mereka pasti ingin tetap merukunkan, dipikir-pikir sebabnya apa? Dicelung apa? Dikasih surat yang laki-laki perempuan suruh menghadap. Pengennya dirukun ke. Nanti kalau seandainya laki-laki dikasih surat kok nggak mau datang,
Ya toh? Sudah peringatan pertama, kedua juga datang, mungkin sampai ketiga baru pemerintah memberikan surat cerai. Dan dia berhak. Kenapa? Pihak PA itu sebagai wakil pemerintah, ya, berhak menceraikan seseorang karena sebab itu. Misalnya dengan proses pemanggilan nggak datang, surat 2 kali nggak datang, ya, seperti itu. Kalau nggak datang berarti sudah ngelilake. Ya, ketika wanita sudah ngantongi surat cerai, walaupun baru cerai 1, yang mana sesungguhnya laki-laki itu berhak merujuk juga, walaupun sudah kelewat masa iddah, maka suaminya masih berhak merujuk kembali. Tapi karena sudah lewat masa iddah, harus melalui proses ijab kabul yang baru, ya. Tapi si perempuan tidak harus nikah dulu, ndak. Kalau baru cerai 1 atau cerai 2 tapi sudah mendapatkan surat. Tetapi ketika sang istri perempuan sudah mendapatkan surat, berarti itu sudah habis masa iddah, dianggap entek masa iddah. Kalau sudah membawa surat, dia orang lain juga boleh menikahinya. Itu. Nek pun ngantongi surat cerai niku, berarti laki-laki lain halal menikahinya. Ngeten, Pak. Karena sudah melalui proses pemanggilan dari pihak pengadilan agama, tidak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, maka jatuh, keluarlah surat cerai dan diberikan kepada wanita. Itu. Maka pihak pengadilan juga ingin merukunkan. Cuma yang jadi masalah terkadang ini, tiba-tiba ketika cerai 1 langsung pergi prung kabeh. Itu yang jadi masalah karena sebab tertentu mungkin. Karena saking jengkelipun gimana ya, atau sebab bagaimana, kemudian karena sebab yang lainnya, kadang laki-laki minggat atau perempuannya juga pergi, padahal itu masih ada kesempatan. Kalau seandainya cerai 1 atau 2, itu masih boleh tinggal di rumah dengan harapan nanti masih bisa rukun kembali. Walaupun cerai itu dihalalkan dalam Islam, tapi itu perkara yang ibaratnya senjata terakhir gitu, ya, senjata terakhir ketika rumah tangga sudah betul-betul tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Sing lanang wis ora tanggung jawab, sing wedok agak berhak sama suami misalnya, maka terkadang seperti itu timbang ngukeng kowe dosa, akhiripun pegatan. Mungkin pegatan itu lebih baik daripada kumpul. Bisa jadi solusi kalau memang betul-betul sang laki-laki nggak tanggung jawab, yang perempuan kemudian juga kadang nggak memberikan hak kepada laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki tidak tanggung jawab, dosa terus. Perempuan juga sama. Maka kalau seandainya dia perempuan masih sabar, nggak gugat cerai, melihat suaminya itu misalnya ya sering dolim, kurang bertanggung jawab, kalau dia sabar, dia dapat pahala sabar. Tak sabarane bojoku sekian. Muga-muga sadar gitu. Dan wanita enggak ungkap cerai, dia pilih sabar. Ya. Dengan kendoliman suami. Atau seorang suami melihat istrinya itu juga sering mulutnya kadang menyakitkan, tapi sang laki-laki sabar. Mesake arti cerai. Aku tak sabar, tak nasihati terus. Tak bertahan, aku gak akan ucapan cerai dulu, ya tak? Betul sabar, ya. Karena memang dia pengen ya pokoknya dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan pahala kesabaran, ya. Maka berusaha bagaimana tetap bertahan rumah tangga itu, kecuali kalau betul-betul gak bisa saling menegakkan hukum-hukum Allah, timbulnya rumah tangga panas terus kayak neraka ibaratnya. Ada ketenangan, maka mungkin cerai itu lebih baik daripada kumpul itu. Maka ini cerai hukum Allah yang perlu diperhatikan biar tidak ada saling kezaliman di antara satu dengan yang lainnya. Maka tadi Bapak Ibu, ini adalah masa iddah
untuk wahada fil mu'tadati arja'iyati. Artinya apa? Itu masa iddah untuk wanita yang dicerai yang masih boleh dirujuk, cerai 1 atau 2. Wa amal bainu, adapun cerai yang sudah bain, cerai 3, falaisa lahu sukna wajibatin, maka bagi wanita sudah tidak berhak mendapatkan tempat tinggal yang wajib. Ya, mungkin tinggal keikhlasan, kelonggaran daripada suami, ngalahi lungo misalnya itu, karena ada anak-anaknya wis gono sik. Secara wajib dia nggak berhak. Ya, tapi karena ada anak-anaknya, suaminya mikir, ya aku tak mending sing ngalah, takut tak ngontrak. Dia pisah. Karena apa? Sudah talak bain. Maka di situ mantan istri itu dia ya mendapatkan kebaikan dari mantan suaminya. Sambil ngopeni anak-anaknya gitu ya. Dan itu ada kisah daripada teman saya di sana di Seragen. Itu sudah pisah. Tapi akhirnya si laki-laki ngalah pergi. Tapi rumah itu haknya suami. Ibaratnya sekarang sang mantan istri itu numpang punyanya mantan suami bersama anak-anaknya. Bukan berarti ini Pak. Dan Itu belinya misalnya semuanya bareng-bareng, bukan berarti. enggak, itu tatanya bukan kono gini, itu punya saya. Memang punya. Tanahnya warisan bapak saya yang bangun saya kan itu. Bukan kono gini. Ya. Dia punya sendiri. Ya. Tapi dia ngalah ya karena melihat anak-anaknya kasihan. Udah kamu ibaratnya untuk welas asih saka sing lanang, mantan suaminya, dia ngalah ngontrak, sekarang nikah lagi. Ya, nikah lagi. Itu ya. Maka kalau seandainya itu tolak bain, maka sudah tidak mendapatkan hak wajib tempat tinggal. Li'anna sukna tabi'ulin nafaqah. Karena tempat tinggal itu mengikuti nafaqah. Sehingga kalau sudah cerai 3 pun juga walaupun misal diizinkan tinggal di situ, maka sang mantan istri tadi sudah tidak berhak mendapatkan belanja. Kecuali itu hanya anak-anaknya. Iki nggo anak-anakku, orang nggo kowe. Dan nanti ibunya itu numpang anaknya kan gitu. Kalau dia makan kan nunut anak kan itu. Jadi bapak tadi memberikan jatah kepada anak-anaknya sing ngopeni bojone. Sementara mantan bojone tadi sudah nggak punya hak. 1 nafkah, 2 tempat kenapa? Cerai 3. Tapi anak-anaknya masih tanggung jawab bapaknya. Ini juga rata-rata di masyarakat ketika ada cerai, sang ayah tidak ngopeni bapaknya. Gitu? Banyak tuh? Nggak peduli anaknya. Colke gitu aja. Itu juga salah. Bahwa anak-anak itu tanggung jawab bapaknya. Ya. Tetap dia harus memberikan jatah, membiayai dan sebagainya. Tidak dibebankan kepada mantan istrinya dan bapak dirinya, bukan. Pada asal bapak dirinya nggak punya kewajiban. Tapi terkadang bapak diri ya api anaten, ya toh. Wis tak openane, aku mboke gelem anake ya gelem, ya toh. Wis tak opene sak mboke sak anake gitu kan. Ya, walaupun Pak iki jadi ya sugih, ini ora gatekke. Ada seperti itu. Sangat dapat pahala. Sangat dapat pahala. Jadi pertama ngopeni rondo ya, dapat pahala. Dan itu bukan apa-apanya. Walaupun kalau sudah jadi istrinya, maka anaknya kalau dia perempuan jadi mahramnya bapak tiri. Jadi mahram. Ya. Tapi kewajiban jatah itu siapa? Orang tuanya asli. Ya, setor biaya misalnya datang ke saya juga punya teman yang cerai sama suaminya tapi apian keluarganya apian cek lagi jatah anakku ya kadang kumpul diterke karo Pak Walon diterke ngene bapak EDW itu apik jadi cerai baik-baik ada gitu sehingga jangan laki-laki masih ya hubungan sama
sama suaminya, mantan istrinya itu juga baik, gitu loh. Ada, ya, itu masya Allah. Ya, misalnya pun ya terkaya tak terkini pakmu, misalnya gitu ya. Kumpul, misalnya ya bapaknya ngasih jatah itu namanya orang yang tanggung jawab. Tapi juga ada, saya punya teman juga yang dia dapat janda, tapi juga bawa anak, ya bapaknya kaya, tapi bapaknya kurang peduli, bahkan nggak peduli, maka ini dosa. Orang tuanya dosa tidak memperhatikan haknya si anak, kan itu. Inilah perkara-perkara yang kadang itu diabaikan oleh masyarakat yang seperti ini. Kadang kalau sudah cerai, wis pokoknya ya, maka perlu kita pahami hukum-hukumnya. Ustaz dari yang tadi, jadi walaupun dapat cerai 1, tapi sudah dianggap 3 ya, karena ada proses surat 1, 2, 3 itu kan. Tetap belum 3. Kalau baru satu walaupun dapat surat, karena dapat surat itu tidak harus nunggu 3. Karena ketika baru cerai 1 sudah pisah, misalnya kumpul di rumah selama habis masa iddah, terus baru nyari surat cerai, kan bisa. Baru nyari surat. Jadi ada kalau yang betul melaksanakan hukum, dia setelah cerai 1 tinggal di rumah satu rumah, dia belum mencari surat cerai sampai nunggu masa iddah. Sampai nunggu masa iddah, ya, kemudian si laki-laki tidak ingin rujuk, si wanita juga sudah ingatkan, Mas, iki masa iddah mentek, biar balik arahku pora. Boleh seperti itu, ya. Kalau istri masih mengharap nggak apa-apa, biar balik pora, ora ya ora apa-apa. Biar apa tujuannya? Nanti dilepas dengan lepas yang baik. Tadi kan ayatnya ada. Nanti insyaallah. Ya, fa'amsikuhunna bima'ruf au farikuhunna bima'ruf. Nek wis entek masa idahe, tahanen, gujengono, cekelen, openono meneh ning sing apik. Jadi perceraian tadi kemudian kamu rujuk jadi pelajaran. Kalau mau masa idahnya kok habis, akhirnya rujuk. Lah, nek arep mbok colke, nek mbok gujengi, jadi kamu kembali rujuk lagi, maka rujuklah dengan yang baik dan nanti akan menimbulkan kebaikan. Au farikuhunna bima'ruf, atau kamu lepaskan dengan cara yang baik-baik. Nah, itu cara yang baik. Dek, mohon maaf. Iki ya karena suatu hal kowe tetep aku gak rujuk, kowe tak colke. Ya, api-apian. Akhirnya cari surat. Itu tetap baru cerai 1. Seandainya nanti sudah dicolke, habis masa iddah, habis golek surat entuk. Karang gue modal kowe nek sing wedok pengen rabi neh. Gitu kan? Tapi ternyata belum rabi-rabi. Sing lanang yo entuk-entuk. Akhirnya mikir-mikir aku deh ya dadi dudor ya suwe men ra. Entuk-entuk kosomen, gak ana sing ngopeni, masuk angin anak sing ngeroki. Misale ya, sing wedok ngeten, aku deh ya urung payu-payu. Akhirnya apa? Ada inisiatif. Kembali lagi. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Kemarin baru cerai 1. Tapi nanti kalau kembali dia harus melalui proses ijab qabul yang baru dengan walinya. Udah lagi Pak, jangan pangapunten, kalau pengen balik kali adik tenan boleh balik tenan. Nek tak pesen yo sing wingi-wingi nggo pelajaran, gitu. Iki anakku kuwi dhisik tak openi kayak cilik tekan gede, ya openono gede sing apik. Misalnya ta Pak nggih. Didiken openono, kowe nek pengen balik meneh ya ora apa-apa. Aku lilo, tak dukung. Nyatane urung padha itu kan itu. Nek ya kuwi, aku pesen gane kuwi anakku. Kowe nek ora gelem ya tak openane. Tak goleke wong lanang sak entuke kan itu. Atau sipun sak wektune entuk, tak goleke sing luwih apik nek iso. Nek kowe pengen balikne ya ora apa-apa, nek ya obane sing apik, didikane sing apik. Ya, sing wingi-wingi dadi pelajaran kanggo kowe. Nggih, Pak. Kula siap. Gitu. Wis kene kapan?
benjing ora apa-apa wis kene wis sorene tak undangke wong seksine loro ya ta Pak RT Pak RW tambah walimah meneh jadi cilian ngundang napa niku bubur jagung napa-napa umpamane lho niku pakai mas kawin lagi Mas nun pakai mas kawin lagi ya pakai mahar lagi sudah selesai kalau kemarin kok misalnya apa namanya rujuk lagi kalau nikah lagi ya pakai mahar yang baru walaupun apa namanya dia sesederhana mungkin maharnya apa ya zaman wong Jawa gini wong Jawa kan murah-murahan iso seperangkat alat sholat ini atau kalau perlu maharnya lebih bagus lagi ya karena sudah pengalaman wis saiki gandeng iki yang kedua wis tak kei mahar sing luwih apik. Depen maharmu kuwi 10 juta saiki 100 juta misalnya. Jadi yang menyenangkan istrinya. Karena sudah dilepas. Ya, ingin kembali lagi. Makatan Bapak Ibu, niku penjelasan akhirnya juga lama toh. Memang betul ini masalah pembahasan penting ya ta. Nggih. Seorang laki-laki dengan ucapan bahwa kamu saya cerai 1 kali, ini salah 1, sudah salah 1 kan? Terus kemudian saya cerai lagi berarti 2, talak 2. Itu harus rujuk dulu. Enggak, maksudnya sampai 3 kali berarti itu sudah dinyatakan cerai. Tadi dia udah sampaikan, walaupun itu satu waktu, cerainya berapa kali, 100 kali, 1000 kali, dianggap talak 1. Kalau satu waktu loh ya. Tapi setelah kamu tak cerai sudah. Nah, berlangsunglah beberapa waktu. Dek mohon maaf aku rujuk lagi. Gak harus sampai selesai. Di dalam masa iddah dia rujuk. Kalau sampai habis harus akad baru. Itu. Ya, kalau dia sudah rujuk, ada masalah lagi, cerai, tak cerai kowe, itu sudah jatuh 2. Ya toh? Terus 2, terus akhirnya rukun meneh, rujuk meneh. Ya, sebelum habis masa iddah rujuk lagi. Terus akhirnya enggak tahan lagi, ada masalah lagi, ujug-ujug ke susu, akhirnya cerai, kok tak cerai sampai 3. Jadi 3 kali cerai seperti itu maka sudah enggak boleh kumpul. Lah tadi terserah kan tadi memang harus satu rumah. Berarti enggak ini paham boten sana sih. Jadi kalau cerai 1, cerai 2 itu memang asalnya suruh bertempat di rumah itu. Kalau talak 1, talak 2. Kan ini la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Bojomu aja mbok tundung minggat saka ngomahe. Itu talak 1 atau 2. Maka si istri itu jangan diusir dari rumah. Ya. Dan wanita jangan minggat. Kecuali kalau wanita itu terlihat perbuatan yang fahisyah, keji. Baik itu naudzubillah min dzalik zina atau ngomongnya pedes selalu menyakiti terus suami sama keluarganya. Maka boleh wis mulia. Paham, Pak? Jadi kalau baru cerai 1, baru cerai 2, maka dia masih berhak untuk menempati rumah itu, masih punya hak dari sang suami, nafkah selama habis masa iddah. Bertempat tinggal di rumah itu sampai habis masa iddah. Kok sampai habis masa iddah nggak dirujuk, maka harus pergi dari rumah itu. Kalau setelah selesai masa iddah pengen rujuk lagi, maka dengan akad yang baru. Ngerti lho, Pak? Terus bingung? Nah, terus bingung, kita lanjutkan akan datang. Insya Allah. Nggak apa-apa, 1 ayat belum selesai, Mas. Nggak harus selesai. Yang penting pahamnya ilmu tadi. Ya, karena memang ini ilmu yang jarang dibahas. Ya,
ilmu yang jarang dibahas di masyarakat. Karena memang tadi penjelasannya memang harus panjang, dan kita baru sampai watilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Artinya apa? Apa yang di muka disebutkan tadi, hukum talak tadi dan iddah tadi, itu merupakan syariatnya Allah, ya. Al-ahkam wa syara'i fi hududillah, yaitu ada batasan-batasan, ya, yang harus diperhatikan. Maka akhirnya wa ma yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah, barang siapa yang yata'adda hududallah, artinya tajawazu ahkamallah wa syari'ahu, orang yang melampaui batas, melanggar hukumnya Allah, wa syara'i'ahu, dan syariatnya, tarkan lima amar bihi, dan meninggalkan perintahnya Allah, melanggar larangannya, maka dia telah berbuat dolim kepada dirinya sendiri, ya. Maka itu tadi hukumnya Allah harus diperhatikan. Walaupun kita tidak mengharapkan adanya perpisahan antara kita dengan istri kita, dengan suami panjenengan, ibu-ibu, tapi ini hukum memang terkadang kurang diperhatikan, karena seolah-olah orang itu membayangkan aku mungkin pisah karo bojoku gitu. Ternyata di tengah jalan, ya, nah itu yang ini, yang apa namanya, yang tidak terduga. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang pada kalimat la tadri la'alallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Lah ini Pak, ini harapan rujuk. La tadri, kamu tidak tahu, la'alallaha, mudah-mudahan Allah, yuhdisu ba'da dzalika, setelah engkau, setelah itu, apa itu? Setelah wanita berada di rumah, wanita laki-laki tidak mengusir, mudah-mudahan Allah mengadakan amron. Apa itu? Menjadikan hatimu condong lagi. Sing wedok yo akhirnya memaafkan juga, saling memaafkan, akhirnya rujuk. Untuk lebih jelasnya insyaallah pertemuan akan datang kita ulas sedikit lagi, terus lanjutkan ayat yang kedua. Maka bagi bermanfaat, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.